guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lembata. Saya Franciscus Soba Lamatukan SPD GR, asal sekolah SD Impres Hamahena. Saya Rosalia Lepangwator, SPD, guru SMA swasta keberbakat olahraga San Bernardino. Saya Victoria Metokan, SPD, asal sekolah SD Impres 1 Lewoleba. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bapak Fran. Selamat sore Ibu Osi. Bagaimana nih kabar hari ini Bapak? Nah, kabar saya hari ini sangat bahagia, sangat senang bisa bertemu dengan Ibu. Oke baik Bapak. Oke baik Bapak, jadi hari ini sebelum Bapak melakukan coaching, saya sebagai supervisornya Bapak akan memberitahukan beberapa hal-hal penting yang akan Bapak pahami untuk melaksanakan coaching nantinya. Jadi Bapak, untuk hari ini itu ada beberapa hal yang saya sampaikan seperti rubrik penilaian sehingga Bapak bisa memahami dengan baik sebelum Bapak melakukan coaching nanti. Bisa ya Bapak? Bisa Ibu. Oke baik Bapak, mengenai rubrik penilaian observasi hari ini itu adanya prinsip coaching, yaitu yang pertama adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ada juga kompetensi inti seorang coach di sini Bapak. Jadi ada 3, yaitu mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bapak. Jadi saya berharap bahwa sebentar nanti Bapak akan melakukan praktik coaching bisa menerapkan alur tirta dengan baik Bapak. Alur tirta tadi yaitu seperti yang pertama menanyakan tujuan pertemuan, terus yang berikut identifikasi masalahnya apa, terus yang ketiga adalah rencana aksinya ke depan, dan yang keempat tanggung jawabnya. Oke baik Bapak, jadi sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Bisa ya Bapak? Bisa Ibu. Oke Bapak, pertanyaan yang pertama, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa? Oke Bu, yang membantu saya dalam mengembangkan kompetensi saya itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke baik Bapak, jadi ada 2 kompetensi ya Bapak, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang ingin Bapak mau supaya saya amati. Oke Bu, dari 2 kompetensi di atas, kompetensi yang akan saya kembangkan lebih spesifik itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada satu yang ingin Bapak kembangkan sini ya Bapak, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apa sih harapan Bapak untuk kedepannya dalam melakukan observasi nanti? Yang saya harap adalah dalam percakapan ini saya dapat menerapkan alur tirta dengan baik. Oke baik Bapak. Semoga apa yang diharapkan oleh Bapak dapat diterapkan nantinya dalam percakapan coaching. Siap ya Bapak? Siap Ibu. Oke baik Bapak. Silakan Bapak untuk melakukan percakapan coaching. Oke, Terima kasih Bapak. Selamat sore Ibu Mei. Selamat sore Bapak Frans. Bagaimana kabar Ibu Mei hari ini? Sehat dan bahagia karena tadi pagi saya bertemu dengan anak-anak siswa baru kelas 1. Tapi sepertinya Ibu ada masalah. Ya, ada masalah yang sangat berat yang saya alami di kelas saya.
Jadi tujuan Ibu ngajak ngobrol dengan saya pada hari ini? Tujuan saya mengajak Pak ngobrol pada hari ini, saya ingin membagi masalah tentang keterampilan membaca permulaan di kelas 1. Jadi eh, Ibu ngajak ngobrol saya pada hari ini untuk menyampaikan hal itu permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi mudah-mudahan dari hasil diskusi ini kita akan menemukan solusi secara bersama-sama. Oke Bu, menurut Ibu apa yang menyebabkan masalah ini bisa terjadi di dalam kelas? Masalah yang terjadi dalam kelas khususnya dalam membaca permulaan itu, yang pertama anak belum bisa mengenal atau membaca huruf vokal. Terus yang kedua, anak belum bisa mengenal atau membaca huruf konsonan, belum bisa membaca suku kata dan kata. Oke, jadi bagaimana mengatasi permasalahan yang Ibu menghadapi di kelas? Untuk sejauh ini cara yang saya gunakan untuk mengatasi masalah membaca permulaan ini, yang pertama kebiasaan kami di kelas sebelum memulai pembelajaran kami melakukan literasi selama 15 menit. Yaitu saya membaca, anak-anak meniru apa yang saya bacakan. Terus yang kedua melakukan sarapan pagi atau kami sebut dengan mendikte dan mencongak. Terus yang ketiga membentuk guru kecil atau tutor sebaya. Yang berikut memberikan waktu 15 menit sebelum pulang sekolah untuk melatih anak yang belum bisa lancar membaca. Gitu, Bapak. Luar biasa ya, jadi rencana yang Ibu lakukan di kelas itu sudah terjadwalkan. Kira-kira jangka waktu yang diperlukan itu bisa membutuhkan berapa lama? Kalau untuk jangka waktu, kalau untuk kelas 1 kan butuh proses. Karena mereka dari transisi PAUD ke SD. Sehingga dalam hal ini kita perlu melakukan asesmen awal juga untuk bisa mengetahui kemampuan anak, khususnya dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Kalau untuk komitmen yang saya lakukan, yang paling pertama itu saya melakukan sarapan pagi. Karena sarapan pagi atau kami sebut dengan mendikte dan mencongat itu buat saya dia membawa perubahan yang baik untuk anak-anak kelas 1. Mungkin ada hal lain yang Ibu sampaikan pada saat ini? Ya. Tentang hal lain itu tentang asesmen awal diagnostik untuk kelas 1, karena sering mereka katakan bahwa melakukan tes awal untuk masuk, tapi untuk saya tidak. Saya melakukan asesmen itu dengan menggunakan gambar-gambar yang berwarna. Misalnya kita menanyakan warna kesukaan anak-anak, kemudian mereka centang di warna yang mereka suka. Kemudian menanyakan makanan kesukaan mereka dan juga menanyakan cita-cita mereka. Menggunakan gambar, Pak. Jadi kelas 1 itu biasanya seperti itu ya. Jadi itu kelas peralihan dari TK ke SD. Jadi lebih banyak kita mengenalkan gambar sehingga mereka lebih mudah memahami. Oke Ibu, tibalah saat kita di penghujung diskusi kita pada hari ini. Apa perasaan Ibu setelah berdiskusi dengan saya? Perasaan saya sangat bahagia dan senang karena saya bisa membagikan masalah yang saya hadapi di kelas dengan Bapak, sehingga kita bisa saling berbagi pengalaman. Terima kasih banyak atas diskusi kita. Kalau dalam perjalanan kita ada menemukan masalah, kita bisa saling membangun komunikasi untuk bisa saling berbagi pengalaman. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Terima kasih juga dan selamat sore Bapak. Oke, baik Bapak Frans. Bagaimana perasaan setelah melakukan coachingnya Bapak?
luar biasa Bu. Ya, di situ banyak hal yang saya alami di kegiatan itu. Oke, baik Bapak. Jadi saya juga sudah mengamati proses coaching yang dilakukan Bapak bersama coachingnya Bapak. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih Bapak yang ingin saya ajukan ke Bapak, mungkin dalam kegiatan yang Bapak lakukan tadi. Oke Bapak, yang pertama, dari percakapan coaching tadi, Bapak sudah melakukan dengan baik. Nah, di sini saya mau bertanya, kompetensi ketercapaian yang sudah Bapak penuhi ketika Bapak melakukan coaching tadi itu. Oke Bu. Jadi kompetensi yang dalam kegiatan tadi itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Jadi tadi sudah nampak dan sudah ada peningkatan Bu. Karena saya tadi sudah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh si coachingnya saya. Oke, baik Bapak. Jadi tadi saya mengamati juga sama ya Bapak seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa membuka pikiran dari si coachingnya dan bisa menemukan sendiri solusi dari persoalan yang ia hadapi tersebut. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua ya Bapak. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Oke Bu, dari hasil coaching ini saya berharap semoga semua yang menjadi proses pembelajaran ini ke depan itu menjadi bekal saya, dan yang lebih saya fokuskan lagi itu adalah mengajukan pertanyaan dan yang berbobot untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke Bapak, berarti Bapak ingin mengasah kembali lagi dengan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkinkah ada kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Untuk sementara ini dulu Bu, nanti dalam pertemuan berikut pasti ada hal-hal yang muncul. Oke baik Bapak. Nah menurut Bapak nih, untuk rencana aksi ke depannya itu Bapak seperti apa? Oke Bu, jadi menurut saya ke depan rencana aksi yang akan saya lakukan itu saya terus melakukan kegiatan coaching di sekolah saya yang melibatkan rekan sejawat saya dan juga murid-murid saya dan juga komunitas-komunitas yang ada di lingkungan sekolah saya. Sehingga dari ini penilaian saya secara pribadi itu memang dalam pelaksanaan coaching itu saya bisa menunjukkan kompetensi yang saya miliki, yaitu memperdalam lagi pertanyaan-pertanyaan terbuka atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke baik Bapak. Jadi rencana Bapak ke depannya itu tetap terus belajar ya Bapak, terus belajar memperdalam sehingga tetap melaksanakan coaching itu dengan baik dengan beberapa pertanyaan terbuka yang mungkin nanti bisa membuka pikiran coachingnya tersebut untuk menyelesaikan atau menemukan persoalan tersebut Bapak. Oke baik Bapak. Jadi untuk secara keseluruhan Bapak, proses tadi yang telah Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan juga sudah melakukan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana ke depannya dan juga tanggung jawab apa yang harus dilakukan ke depannya. Oke Bapak, luar biasa sekali ya Bapak, Bapak sudah bisa melaksanakannya dengan baik. Iya. Oke baik Bapak. Waktu kita terbatas ya Bapak, tidak terasa sudah hampir selesai waktu kita. Mungkin kedepannya mungkin menjadi proses pembelajaran untuk Bapak sehingga adanya perubahan-perubahan baik ke depannya untuk memberikan efek positif. Ya. Mungkin juga bisa dibawa untuk memberikan efek baik buat teman-teman di sekolah, mungkin rekan-rekan dalam bentuk kombel yang bisa berbagi praktik baiknya Bapak. Ya. Jadi mungkin seperti itu saja dulu Bapak Franz. Ya Bu Osi. Tetap semangat. Siap. Dan selamat sore Bapak Franz. Selamat sore juga Ibu Osi.
Selamat sore Ibu Osi. Selamat sore Bu Mei. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik Bu hari ini. Ya, saya juga dalam keadaan yang baik dan bahagia pada sore hari ini. Saya sebagai supervisor ingin menyampaikan beberapa hal tentang rubrik penilaian sebelum Ibu melakukan coaching. Nah, yang pertama, prinsip coaching dalam melakukan coaching. Yaitu yang pertama, kemitraan, proses kreativitas, memaksimalkan potensi, dan adanya kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Dan saya berharap dalam percakapan coaching nanti bisa menerapkan alur tirta dengan baik, nah, yaitu menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, melakukan rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan apa dalam coaching nanti? Oke baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam praktik coaching nanti yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Bagian mana yang nanti Ibu ingin untuk saya amati nanti? Pada bagian mendengarkan aktif Bu. Harapan dari observasi yang akan dilaksanakan hari ini? Harapan saya Bu, saya dapat menerapkan alur tirta dengan baik dalam praktik coaching nanti Bu. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore Bapak Frans. Selamat sore Ibu Osi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Kabar saya hari ini sangat bahagia, senang bisa bertemu dengan Ibu. Puji Tuhan Bapak ya, kabar baik hari ini. Oke baik Bapak, jadi kita mempunyai waktu sekitar 15 menit ke depan untuk perbincangan kita hari ini. Apa nih tujuan Bapak bertemu dengan saya hari ini? Oke Bu, jadi saya ada masalah. Jadi di sekolah ini teman-teman guru ini selalu kurang aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Itu permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Oke baik Bapak. Masalah intinya apa Bapak? Masalah intinya guru, teman-teman guru ini kurang berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Oke baik Bapak. Jadi perbincangan kita hari ini Bapak mau membicarakan mengenai partisipasi yang Ya. kurang aktif dari para guru dalam kegiatan ekstrakurikuler. Benar begitu Bapak? Benar sekali Bos. Oke baik Bapak. Menurut Bapak, ketika Bapak menghadapi masalah tersebut, apa yang Bapak lakukan? Yang pertama itu saya harus memberikan contoh sikap yang baik. Kemudian saya juga akan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah dengan rencana saya akan mensosialisasikan tentang kompetensi sosial emosional kepada teman-teman guru sehingga mereka akan sadar tentang dirinya terkait dengan keterlibatan mereka secara langsung pada kegiatan-kegiatan yang sekolah jadwalkan. Oke baik Bapak. Jadi ada hal yang ingin Bapak laksanakan sehingga menjadi contoh praktik baik tadi, terus mungkin ada komunikasi dengan kepala sekolah. Terus yang berikutnya lagi Bapak mungkin membangun komunikasi dengan rekan-rekan sehingga ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Oke baik Bapak. Menurut Bapak, ciri-ciri idealnya seorang guru itu seperti apa Bapak? Hal yang pertama itu adalah harus punya kesadaran diri.
kalau guru yang bersangkutan itu tidak sadar akan dirinya, maka segala sesuatu atau segala program yang sekolah buat itu mereka tidak. Nah, jadi mungkin pengaruh kesibukan-kesibukan mereka di rumah, sehingga tugas yang sebenarnya diutamakan itu mereka sering abaikan. Jadi hal pertama itu harus ada kesadaran diri dulu. Begitu. Oke, baik Bapak. Jadi untuk memanage hal yang tadi seperti kurang aktifnya dalam kegiatan partisipasi mereka dalam kegiatan ekstrakurikuler, harus adanya kesadaran diri Bapak ya. Oke, baik, benar sekali. Untuk rencana Bapak ke depannya, sehingga teman-teman Bapak itu ya bisa adanya perubahan untuk ke depannya. Itu bagaimana Bapak? Mungkin ada rencana begitu? Rencana saya itu saya harus berbagi praktik baik ya dengan mensosialisasikan kompetensi sosial emosional kepada teman-teman guru. Sehingga mereka juga tahu tentang kesadaran diri yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi dengan berbagi praktik baik, mungkin dengan ini mereka bisa sadar akan diri mereka sendiri, akan tugas mereka yang sebenarnya. Begitu. Oke, baik Bapak. Praktik baik, berbagi praktik baik sehingga menularkan hal baik itu kepada teman-teman sehingga mereka pun juga ikut berpartisipasi. Oke, baik Bapak. Untuk komitmen Bapak untuk kedepannya, sehingga apa yang misalnya Bapak sudah melaksanakan kegiatan itu bisa bisa berjalan dengan baik. Jadi komitmen Bapak untuk tetap berjalan partisipasi teman-teman itu seperti apa Bapak? Oke. Jadi komitmen saya itu saya terus berbagi praktik baik ya. Tanpa henti-hentinya saya akan membagi praktik baik ini secara berkala, secara terus-menerus, sehingga teman-teman juga bisa dengan sadar berperan aktif dalam segala macam kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh sekolah. Begitu. Oke, baik Bapak. Oke, jadi apa nih Bapak kira-kira yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini dari awal pertemuan tadi sampai dengan saat ini? Apa yang sudah Bapak dapatkan? Oke, jadi yang saya dapatkan dari ngobrol kita pada hari ini adalah saya bisa menemukan permasalahan saya sendiri dan bisa menemukan solusi pembacanya. Saya sangat bahagia karena sudah bisa berbagi pengalaman dengan Ibu Osi pada saat ini. Oke, baik Bapak. Semoga kedepannya hal-hal yang Bapak hadapi boleh dapat diselesaikan dengan baik Bapak. Oke Bapak, tidak sadar waktu kita sudah selesai Bapak. Mungkin cukup sekian dulu Bapak. Dan terima kasih untuk hari ini Bapak. Oke, terima kasih juga Ibu Osi. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu Osi. Selamat sore Ibu. Ya, kita ketemu lagi ya Ibu ya. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan coachingnya. Sebelum penutupannya Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pemandu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching terkait kompetensi atau indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, jadi untuk ketercapaian kompetensi berdasarkan coaching tadi, saya sudah melaksanakan kompetensi mendengar aktif, terus dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana saya menggali kunci saya untuk lebih berpikir secara detail tentang persoalan yang ia hadapi dan juga dari pertanyaan tersebut dapat membawa kunci saya
untuk bisa mencari solusinya sendiri. Baik, Ibu, terima kasih ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih dalam lagi berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja kita lakukan atau Ibu lakukan? Baik Bu, jadi untuk memperdalam lagi kompetensi yang ingin saya capai dalam coaching nantinya, yang pertama di sini Ibu, selain mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, saya juga ingin sekali untuk kompetensi kehadiran secara penuh Ibu. Nah, di mana di sini saya dapat hadir secara penuh dalam kegiatan yang berjalan sehingga saya juga dapat mengetahui secara detail apa yang terjadi dengan kunci saya. Baik, Ibu. Pertanyaan yang ketiga, kira-kira apa yang Ibu lakukan ke depan atau rencana apa yang Ibu lakukan ke depan? Baik, untuk rencana saya tetap terus belajar pastinya, sehingga untuk pertemuan berikutnya, coaching yang akan saya lakukan nantinya boleh dapat berjalan lebih baik lagi dari sekarang Bu. Baik, harus Ibu punya apa, saya sangat senang ya Ibu ya. Nah, yang berikut pertanyaan keempat, apa yang Ibu dapatkan dari hasil supervisi kita pada hari ini? Oke Bu, jadi saya dapatkan hari ini itu pengalaman yang berharga Bu. Ya, saya juga bisa mengetahui secara detail kompetensi yang sudah saya miliki sekarang dan apa kompetensi yang perlu saya kembangkan ke depannya itu. Sehingga saya juga mempunyai rencana tetap terus belajar sehingga saya menjadi patokan saya atau tolak ukur saya ke depannya nanti. Baik, semoga apa yang kita pelajari dan kita maknai hari ini menjadi bekal dan pelajaran buat kita ke depan yang lebih baik. Paradigma coaching dan prinsip coaching untuk supervisi akademik sangat perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran kita sebagai guru untuk dapat melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran sebagai bahan perbaikan ke depannya nanti. Nah, selain itu, kemampuan coaching seorang pemimpin pembelajaran harus selalu ditingkatkan dan diasah guna supervisi akademik yang akan dilakukan. Melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching akan lebih efektif dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain. Karena dalam coaching, seorang coaching mampu menemukan potensi positif dalam diri maupun potensi lain di sekeliling sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Oke, kita sudah tiba di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dan kita bagikan dalam kegiatan pasca ini, observasi ini dapat kita kembangkan ke depan untuk anak didik kita yang baik. Selamat sore Ibu Osi dan terima kasih. Selamat sore juga Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat sore Ibu Mei. Selamat sore Bapak Frans. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan sangat bahagia. Saya juga merasa senang dan bahagia. Ibu, saya sebagai supervisor sebelum Ibu melakukan coaching ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Tentang prinsip-prinsip seorang coach dalam melakukan coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dalam memaksimalkan potensi, dan ada kompetensi coaching seperti kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Dan saya berharap dalam percakapan coaching nanti bisa menerapkan Adok Tirta dengan baik, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke Bu. Jadi sebelum kita melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh. Kesadaran penuh ya. Oke. Kemudian bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Untuk bagian yang Bapak amati nanti, saya ambil di kesadaran penuh juga karena saya sebagai guru kelas rendah atau guru kelas 1, sehingga saya punya hati untuk anak-anak untuk bisa membimbing mereka. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini? Harapan saya dapat menerapkan alur Tirta dalam praktik coaching dengan baik. Terima kasih.
Selamat sore Ibu Osi. Selamat sore Bu Mei. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Kabar hari ini kurang baik Bu. Eh, Apa yang membuat Ibu merasa hari ini kabarnya kurang baik? Apa yang Ibu rasakan? Hari ini saya kurang baik Bu karena saya sedikit ada masalah di sekolah Bu. Masalah apa yang Ibu hadapi di sekolah? Oke baik Bu, masalah saya itu tentang anak-anak Bu dalam berperilaku Bu. Bagaimana perilaku anak di sekolah Ibu sehingga Ibu merasa pada hari ini Ibu kurang bersemangat? Oke baik Bu, jadi beberapa macam karakter anak itu Bu dalam berperilaku dan juga bertutur kata yang kurang baik. Sehingga saya tuh merasa bahwa saya belum sepenuhnya memberikan praktik baik sehingga anak-anak itu masih berperilaku yang kurang baik seperti dalam hal ini kurang menghargai temannya, terus saling saling membuli dan juga mungkin kadang-kadang mereka kurang menghargai guru gitu. Baik. Strategi apa yang ingin Ibu lakukan untuk bisa mengatasi karakter di sekolah Ibu, karakter anak di sekolah Ibu tersebut? Jadi untuk strategi Bu, saya sudah menjalankan beberapa strategi seperti yang pertama itu saya menerapkan praktik baik. Terus yang berikutnya itu ini saya dengan siswa kelas 11 dan kelas 10 membuat kesepakatan kelas yang dibuat oleh siswa dan kami bersepakat bersama sehingga ada kesepakatan yang kami sepakati untuk dijalankan Bu. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mengatasi masalah karakter anak tersebut? Jadi kalau untuk waktu ini Bu, untuk karakter anak ini waktunya itu butuh waktu jangka panjang Bu. Karena memang butuh proses panjang dalam perubahan karakter anak. Tetapi saya juga tetap menjalankan beberapa hal seperti tadi Bu. Kesepakatan yang sudah dibuat, tetap terus mengingatkan mereka sehingga adanya perubahan yang terjadi Bu. Rencana Ibu ke depannya bagaimana untuk masalah karakter anak tersebut? Untuk rencana saya ke depan Bu, yang paling pertama sekali saya tetap terus melakukan praktik baik sehingga menjadi teladan buat anak-anak dan juga yang berikut tetap terus mengingatkan anak-anak sesuai dengan kesepakatan yang kami buat sehingga adanya pembiasaan diri dan juga adanya perubahan bagi diri mereka Bu. Komitmen utama apa yang ingin Ibu ambil atau Ibu rencanakan ke depannya? Yang paling pertama, paling utama begitu Ibu. Komitmen di sini Bu, ya dari diri saya sendiri, saya tetap berpartisipasi untuk tetap terus memberitahukan, mengingatkan anak-anak saya sehingga mereka selalu berpikir dalam berbuat sesuatu sehingga untuk hal-hal yang membuat teman-teman yang merasa tidak enak dengan berbagai sikap mereka bisa dikurangi Bu. Ada hal yang ingin Ibu sampaikan untuk hari ini? Ya Bu, ada hal-hal lain yaitu nanti saya akan membuat kesepakatan bersama orang tua mengenai kontrol orang tua juga kepada anak-anaknya sehingga dalam berperilaku adanya kerjasama yang baik untuk memperhatikan perilaku anak baik dari sekolah maupun dari orang tua Bu. Karena kontrol orang tua juga sangat penting sehingga di sekolah juga mereka bisa diatur. Begitu Ibu. Bagaimana perasaan Ibu saat membagikan masalah yang Ibu hadapi dengan saya pada hari ini? Baik Bu, jadi saya sangat senang sekali karena pada hari ini saya bisa bercerita tentang masalah saya. Terus saya juga senang karena dengan sendirinya saya menemukan solusi dari permasalahan saya itu tersebut Ibu. Oke, untuk hari ini kita selesai percakapan pada hari ini. Terima kasih Ibu Osi dan selamat sore. Terima kasih Bu Mei. Ya, sama-sama. Selamat siang Ibu Mei. Selamat siang Bapak Frans. Oke, jadi tadi Ibu sudah melakukan coaching ya. Iya, iya. Sebelum kita memasuki sesi terakhir, ada beberapa panduan pertanyaan yang menjadi panduan kita menjawab pertanyaan sebentar. Ya. Ya. Oke, Ibu. Jadi apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Bapak. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang dia alami dan dia menemukan sendiri solusinya.
Oke, luar biasa Bu. Jadi itu permasalahan-permasalahan yang Ibu alami secara langsung pada saat melakukan coaching. Ya. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya capai, yang ingin saya lakukan atau capai itu saya lebih memahami lagi proses kita sehingga kita nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Karena kompetensi yang saya ingin saya capai adalah kehadiran penuh. Karena kehadiran penuh adalah seorang guru. Saya guru kelas rendah, kelas 1. Saya harus bersama anak-anak saya, mendampingi dan membimbing mereka. Bukan dalam hal pembelajaran saja, tapi dalam hal tingkah laku mereka di kelas atau di sekolah. Luar biasa itu ya. Jadi kira-kira ya, apa yang Ibu lakukan ke depan sebagai rencana tindak lanjut untuk terus Ibu kembangkan kompetensi yang Ibu harapkan? Untuk rencana atau kegiatan apa yang saya lakukan ke depannya, kalau untuk saya ke depannya saya akan terus tingkatkan kompetensi diri saya dan terus melakukan coaching baik dengan rekan sejawat saya, dengan siswa saya, dan juga sesama komunitas belajar di sekolah yang sudah dibentuk. Saya sebagai guru kelas rendah, kompetensi yang saya ambil adalah kehadiran penuh. Jadi setiap hari saya harus membimbing anak-anak saya, membimbing dalam hal pembelajaran, membaca, menulis, dan berhitung. Kehadiran penuh juga saya lakukan setiap mengikuti kegiatan di sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler. Kalau kelas 1 mereka paling cuma hanya menggambar atau menyanyi atau menari, itu saja yang bisa mereka lakukan karena umur mereka masih 6 tahun, sehingga anak kelas 1 itu umurnya masih dalam bermain lebih banyak gitu, karena transisinya PAUD ke SD. Oke Bu, ya luar biasa. Menurut Ibu bagaimana hasil dari coaching dan supervisi kita pada hari ini? Ya, menurut saya hasil coaching dan supervisi pada hari ini, saya memperoleh banyak pengalaman atau pelajaran baru buat saya. Semoga pelajaran dan pengalaman baru yang saya dapatkan bisa menjadi bekal buat saya ke depan untuk lebih bersama anak-anak saya, baik itu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Karena saya mengajarnya di kelas rendah, sehingga banyak waktu saya dengan anak-anak saya, tapi kebanyakan ada tugas-tugas atau kegiatan lain yang membuat saya juga sering tidak dengan mereka di kelas. Tugas-tugas di luar atau ada kegiatan-kegiatan di luar, misalnya mengikuti rakerding atau mengikuti lokakarya di luar, sehingga saya juga kadang-kadang kasih tinggal mereka di kelas, tapi nanti di kelas ada guru yang bisa membimbing mereka lagi. Dan saya harapkan semoga ini menjadi bekal buat diri saya, sehingga menjadi pelajaran ke depan buat saya dan juga untuk anak-anak didik saya ke depan. Gitu, Bapak. Oke Ibu Mei, luar biasa. Jadi semoga apa yang kita pelajari dan kita maknai hari ini menjadi bekal dan juga pelajaran buat kita ke depan ya. Jadi paradigma coaching dan prinsip coaching untuk supervisi akademik itu sangat perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran untuk dapat melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran sebagai bahan perbaikan ke depan. Jadi selain itu kemampuan coaching seorang pemimpin pembelajaran itu harus selalu ditingkatkan dan diasah guna supervisi akademik yang dilakukan. Jadi melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching akan lebih efektif dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain. Karena dalam coaching itu seorang coachee itu mampu menemukan potensi positif dalam diri maupun potensi lain di sekeliling sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Dengan demikian tibalah kita di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita ke depan. Terima kasih Ibu Mei, selamat sore. Terima kasih juga Bapak Frans.